Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 Hukum Jaminan hari Selasa oleh Heliaku Ibu Dina. Dalam hal ini adalah kami mendapatkan objek hipotek untuk dianalisis. Dalam presentasi yang akan kami lakukan, kami akan mencoba untuk menganalisa bagaimana kedudukan hukum serta analisa putusan terhadap hukum hipotek di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Tama, NIM akhir 798. Saya Raditya Wirayuda dengan NIM akhir 801. Saya Sabrina Syara Aisyah dengan NIM akhir 809. Saya Firsya Yumi dengan NIM akhir 908. Saya Ardiani Nurul Latifah dengan NIM akhir 799. Saya Rita Widianti dengan NIM akhir 416. Saya Sansia Yunami Pratiwi dengan NIM akhir 808. Di slide pertama itu ada pengertian dan karakteristik. Definisi dari hipotek sendiri itu adalah hak jaminan kebendaan atas benda tertentu yang diberikan kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang, di mana jaminan ini memiliki hak kebendaan yaitu melekat pada benda, jadi bukan pada orangnya, dan bersifat absolut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hipotek juga itu menganut asas spesialitas, di mana objek jaminan ini wajib didaftarkan secara spesifik dan tertentu dan tidak boleh bersifat umum. Lalu ada juga asas publisitas, yang pengertiannya itu wajib didaftarkan secara resmi agar mengikat pihak ketiga dan memiliki kekuatan hukum. Dan yang terakhir ada prinsip jurisdiction, di mana hak hipotek ini mengikuti benda kemanapun berpindah, kreditur tetap dilindungi meski objek dijual. Oke, next. Lalu ada fungsi jaminan. Jadi hipotek sendiri ini memiliki fungsinya yang pertama, kepastian pelunasan. Di sini kepastian pelunasan ini memberikan kepastian bagi kreditur bahwa utang dapat dilunasi dari hasil penjualan objek jaminan apabila di kreditur ini memiliki uang prestasi. Lalu yang kedua itu adalah preferensi kreditur. Kreditur pemegang hipotek itu selalu didahulukan pembayarannya dari kreditur lain. Dan yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan kredit, di mana adanya jaminan mendorong lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit bernilai besar dengan risiko yang lebih terukur. Dan dasar yuridis dari hipotek sendiri itu kami mengambil ada 4 sumber. Yang pertama adalah KUH Perdata pasal 162 sampai 292 yang dimana mengatur ketentuan pokok hipotek mulai dari pengertian, syarat, pelaksanaan hingga hapusnya hipotek. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, di mana mengatur hipotek kapal laut sebagai objek jaminan. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, yang dimana mengatur hipotek pesawat udara sebagai objek jaminan dalam pembiayaan penerbangannya. Dan yang terakhir adalah PP Nomor 51 Tahun 2002 yang mengatur pendaftaran kapal sebagai dasar administrasi pembebanan hipotek kapal. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah ada objek jaminan hipotek dan dasar hukumnya, di mana di dalam jaminan hipotek itu tentu saja tidak semua benda itu bisa dijadikan objek hipotek, di mana harus benda yang punya nilai ekonomi tinggi dan wajib didaftarkan secara resmi ke negara. Nah, sampai sekarang yang masih dipakai itu cuma 2, yaitu kapal laut yang syarat minimal beratnya adalah 7 gross tonnage. Dimana kenapa harus didaftarkan? Karena kalau sudah terdaftar, negara mengakui kepemilikannya secara resmi dan juga bisa dijadikan sebagai jaminan yang sah ke bank atau kreditur. Dimana hal ini juga dasar hukumnya sudah terletak pada pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Lalu yang kedua adalah pesawat udara, di mana prinsipnya itu sama, nilainya juga sama besar dan butuh sistem registrasi khusus supaya bisa dijadikan jaminan. Bahkan sampai ada konvensi yaitu Kepton 2001 yang mengatur hal ini karena pesawat bisa berpindah antar negara. Lalu next slide. Yang kedua adalah kedudukan hipotek sebagai objek jaminan. Hipotek itu posisinya itu dalam jaminan itu adalah jaminan kebendaan. Nah, artinya jaminannya ini menempel langsung ke bendanya. Lalu bukan cuma janji yang di atas kertas, di mana membedakan dari fidusia, yaitu untuk benda bergerak seperti kendaraan, atau gadai, yaitu benda bergerak atau uang. Hipotek itu khusus untuk kapal dan pesawat. Nah, kenapa hipotek itu kuat sebagai jaminan? Ada 3 alasan, yaitu pertama, kreditur punya hak untuk didahulukan. Kalau debitur punya banyak hutang ke banyak pihak, yang mereka hipotek dilunasi duluan dari hasil penjualan sebuah objek. Yang kedua itu ada haknya mengikuti
Jadi kreditur itu tidak perlu khawatir apabila debitur kabur dengan menjual asetnya. Lalu yang ketiga ada perlindungan kreditur, di mana kalau debitur kan prestasi atau gagal bayar, kreditur berhak langsung untuk menjual objek hipotek lewat lelang tanpa harus menunggu proses panjang di pengadilan. Baik, selanjutnya di sini yaitu karakteristik hipotek sebagai agunan. Yang pertama di sini objeknya spesifik, yang dimana hipotek ini hanya dapat dibebankan atas benda tidak bergerak tertentu setelah undang-undang hak tanggungan berlaku. Objeknya ini tinggal kapal yang lebih dari 20 GT yang terdaftar dan pesawat udara. Kemudian yang kedua itu memberikan hak preferensi. Kreditur pemegang hipotek atau kreditur preferen didahulukan pembayarannya dibanding kreditur konkuren biasa dari hasil eksekusi. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mensyaratkan penyerahan fisik. Berbeda dengan gadai, benda hipotek tetap berada dalam penguasaan debitur. Debitur masih bisa menggunakan kapal atau pesawat tersebut. Selanjutnya itu pendaftaran hipotek dan lembaga yang berwenang. Hipotek kapal laut didaftarkan pada kantor Syah Bandar atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Sementara itu untuk hipotek pesawat udara didaftarkan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Lalu dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran hipotek yaitu yang pertama ada akta hipotek, kemudian yang kedua ada bukti kepemilikan objek, yang ketiga sertifikat pendaftaran, kemudian yang keempat ada perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit. Pendaftaran hipotek ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan hak preferen kepada kreditur, serta memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa objek tersebut sedang dijaminkan. Oke, di sini ada proses pembebanan hipotek. Proses hipotek dimulai dari adanya perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur sebagai perjanjian pokok. Setelah itu dibuat akta hipotek oleh pejabat yang berwenang atau notaris sebagai bukti pembebanan jaminan. Nah, selanjutnya akta hipotek ini didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai jenis objeknya. Apabila debitur melakukan prestasi, objek hipotek dapat dieksekusi melalui pelelangan untuk melunasi utang kreditur. Setelah itu, seluruh utang dilunasi, hipotek akan dihapus atau dilakukan royal dari daftar pendaftaran. Ini contoh permohonan royal atau hak tanggungan hipotek. Untuk berikutnya yang lebih kita pahami secara mendalam ialah bagaimana terhadap hukum hipotek tersebut dituangkan dalam peradilan di Indonesia. Dalam hal ini kami coba untuk menganalisis bagaimana putusan peradilan mencoba untuk mengeksekusi terhadap sengketa hipotek yang dituangkan dalam putusan nomor 510/PDT/KW/2014/PM Surabaya, yang dalam pokok perkaranya terdapat yang disengketa itu yang sebagai penggugat ialah PT Dian Oceana Indonesia dan yang tergugat ialah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Matraman. Nah, dalam sengketa hipotek ini yang menjadi sebuah objek ataupun berdasarkan pada duduk perkaranya itu bahwasannya sang penggugat meminjam sejumlah uang kepada PT Bank Muamalat sejumlah 10 miliar yang dalam hal tersebut dituangkan dalam akta wad pembiayaan murabah nomor 129 yang dibuat secara otentik di depan notaris pada tanggal 25 Agustus tahun 2010. Pun dalam isi pokok perjanjiannya terdapat waktu yang ditentukan oleh PT Dian Oceana untuk melunasi jumlah utangnya sejumlah 10 miliar kepada PT Bank Muamalat dalam rentang waktu 63 bulan. Dalam hal perjanjian tersebut terdapat objek jaminan yang diberikan kepada PT Bank Muamalat jika pada suatu hari nanti PT Dian Oceana tidak mampu untuk melunasi jumlah utang tersebut. Yang dalam hal ini ialah objek hipotek tersebut yang berupa satu di kapal motor penumpang bernama Harapan Kumpar senilai 10 miliar dengan panjang 47,50 meter dan lebar 8,50 meter. Pun dalam hal ini, dalam objek sengketanya terdapat tudingan prestasi yang dilayangkan oleh PT Bank Muamalat kepada PT Dian bahwasannya PT Dian Oceana dianggap telah melakukan prestasi karena tidak mampu untuk membayar angsuran rutin bulanan hingga kreditnya dikategorikan sebagai pembiayaan yang macet. Pun dalam hal tersebut, atas dasar adanya wan prestasi yang dilakukan dan juga diduga oleh PT Bank Muamalat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Surabaya atau dalam hal ini ialah kepada PN Surabaya itu sendiri untuk mengeksekusi terhadap objek jaminan yang dijadikan sebuah jaminan dalam perjanjian yang mereka lakukan, yakni ialah hipotek itu sendiri terhadap satu buah unit kapal. Pun dalam hal ini PN Surabaya menerbitkan sita eksekusi
menerbitkan penetapan Sipta Eksekusi nomor 15 X HPT garing 2014 garing PN Surabaya yang tertanggal pada 22 April 2014 untuk menyita dan melelang terhadap kapal KM Harapan Bongkar yang dijadikan sebagai objek jaminan. Next. Setelah kita memahami bagaimana duduk perkaranya bekerja, selanjutnya kita adalah memahami fakta hukum yang ada dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, terdapat 3 argumen utama yang tertuang dalam putusan tersebut. Yang pertama ialah terhadap ketentuan penyelesaian sengketa. Akta Wad Pembiayaan Murabah nomor 129 yang dijadikan dasar atas hadirnya perjanjian tersebut menyatakan bahwa jika terdapat suatu konflik di kemudian hari, terdapat suatu mekanisme yang harus didahulukan. Dalam hal ini ialah harus menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas atau Pengadilan Agama. Nah, sedangkan dalam objek sengketa yang telah berlangsung saat ini, sang PT Bank Muamalat langsung mengajukannya kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak melalui terhadap Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kemudian yang kedua ialah terhadap ketidakpastian nilai. Berdasarkan Akta Wad Pembiayaan Murabah nomor 129 yang dibuat di hadapan atas tersebut, terdapat jumlah nilai yang tercantum dalam akta gross hipotek pertama sebesar 10.399.500.000 rupiah. Padahal batas maksimal fasilitas pembiayaan di dalam akta notaris ialah hanya 10 miliar dan dalam kenyataannya juga dana yang direalisasikan kepada nasabah hanyalah sebesar 9,5 miliar yang pun dalam hal tersebut juga diberikan secara bertahap, sehingga terdapat inkonsistensi nilai yang tertuang dalam nilai jumlah sebetulnya kapal sendiri dengan yang tertuang dalam akta gross hipotek. Kemudian yang ketiga, terhadap tudingan tidak melakukan prestasi kepada si PT Indosiana tersebut terhadap Bank Muamalat yang bahwasannya dalam pasal 3 Akta Wad Pembiayaan Murabah nomor 129 terdapat maksimal waktu untuk melunasi yakni 63 bulan dan juga kelonggaran daripada 63 bulan tersebut 3 bulan di akhirnya adalah untuk melunasi terhadap kelonggaran tersebut pun jika diteliti pada waktu 63 bulan dan pertama kali tanggal ditetapkannya akta notaris tersebut tidaklah sebelum jatuh tempo bahwasannya PT Indosiana dianggap berprestasi karena waktunya 63 bulan tersebut masihlah belum berakhir. PT Bank Muamalat menafsirkan bahwasannya Indosiana itu prestasi karena dalam perihal di bulan-bulannya untuk melunasi daripada jumlah tanggungan itu macet. Jadinya dari hal tersebut PT Bank Muamalat menafsirkan adanya prestasi bahwasannya tidak mampunya PT Bank Indosiana untuk melunasi utang hutangnya di tiap-tiap bulannya. Next. Berikutnya terhadap pertimbangan hukum dan juga bagaimana putusan akhir daripada sengketa ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya itu terkait dengan sengketa PT DOI dan Bank Muamalat yang dimana pertama itu terkait dengan berusaha akta cacat formal ataupun material. Nah, berusaha akta hipotek nomor 28 tahun 2011 itu cacat formal dan juga material karena jumlah hutang di akta yaitu 10,39 miliar itu tidak sesuai realisasi yaitu 9,5 miliar. Yang kedua itu klausula arbitrase dialihkan di mana Bank Muamalat ini langsung mengajukan eksekusi ke PN Surabaya meski pasal 12 akad itu mewajibkan bahwasanya penyelesaian via Basarnas itu hakim menegaskan bahwa PN itu tidak berwenang. Dan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 3 dan juga 11. Nah, yang ketiga itu yaitu nilai jaminan itu tidak proporsional, yang dimana kapal KMP itu harapan Mekah dibeli sebesar 14 miliar, namun sisa hutangnya itu diperkirakan hanya 2,1 miliar. Nah, eksekusi ini tuh penuh dinilai tidak proporsional seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Razia. Selanjutnya kita kembali membahas tentang pertimbangan hakim. Hakim menimbang yang pertama yaitu pelawak dan terlawak telah sepakat apabila terjadi sengketa maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, basarnas atau pengadilan agama. Karena itu para pihak terikat pada klausula tersebut. Nah, pertimbangan pertama hakim ini berfokus pada satu hal yang sangat mendasar yaitu isi dari Akta Wad Pembiayaan Murabah nomor 129 tahun 2010 khususnya pasal 12. Dalam pasal ini kedua pihak sudah sepakat secara tertulis jika terjadi sengketa dan musyawarah tidak berhasil maka penyelesaiannya harus melalui Basarnas Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Pengadilan Agama. Nah, karena kesepakatan itu dibuat secara sah maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya keduanya wajib tunduk pada klausula tersebut dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang kedua, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili
Nah, dari sini hakim melangkah ke pertimbangan kedua yang sangat krusial dalam konteks hukum jaminan berdasarkan pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase. Pengadilan negeri secara tegas tidak berwenang mengadili sengketa yang para pihaknya sudah terikat pada perjanjian arbitrase. Bahkan pengadilan negeri wajib menolak dan tidak boleh ikut campur dalam penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan lewat jalur arbitrase. Jadi ketika Bang Muamalat langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri tanpa melalui Basarnas terlebih dahulu, itu sudah langkah yang secara hukum dianggap tidak tepat. Poin ketiga, eksekusi pengadilan negeri hanya bisa setelah ada putusan dari Basarnas. Pertimbangan ketiga mempertegas poin sebelumnya, yaitu hakim menjelaskan bahwa pengadilan negeri sebenarnya tetap bisa terlibat, tapi hanya dalam satu kapasitas, yaitu mengeksekusi putusan Basarnas yang sudah ada. Ini diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Arbitrase Junto pasal 12 ayat 5 Akta Perjanjian itu sendiri. Jadi harusnya ketika terjadi sengketa kemudian ke Basarnas lalu keluar putusan, baru pengadilan negeri bisa dimintai eksekusi. Bang Muamalat melewati tahap Basarnas dan langsung lompat ke eksekusi pengadilan negeri. Inilah yang dinyatakan hakim sebagai tidak sah secara prosedur. Poin keempat, hakim menolak alasan terlawan bahwa sudah berkonsultasi dengan Basarnas tetapi meragukan kemampuan debitur membayar biaya arbitrator sebanyak 50 juta dan Pengadilan Agama Surabaya belum siap. Hakim juga merespon argumen pembelaan dari pihak Bang Muamalat. Bang beralasan bahwa mereka sudah berkonsultasi ke Basarnas namun biaya arbitratornya mencapai 50 juta dan mereka meragukan kemampuan debitur untuk membayarnya. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa Pengadilan Agama Surabaya belum siap menangani perkaranya. Hakim menolak kedua alasan ini karena pertama, keraguan terhadap kemampuan finansial debitur bukan merupakan dasar hukum untuk melangkahi klausula arbitrase yang sudah disepakati. Kedua, soal ketidaksiapan Pengadilan Agama, hakim menyatakan hal itu tidak dibuktikan secara resmi di persidangan, jadi tidak bisa hanya berdasarkan pernyataan sepihak. Selanjutnya kita membahas tentang awal putusan. Hakim mengabulkan permohonan dari PT Dian Oceania untuk sebagian dengan amar. Yang pertama, hakim menyatakan bahwa PT Dian Oceania Indonesia dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar. Artinya, perlawanan yang mereka ajukan dianggap sah dan memiliki dasar hukum yang kedua. Amar yang ketiga, dua bantahan terhadap penetapan sita eksekusi dinyatakan tepat dan beralasan. Ini menegaskan bahwa keberatan PT Dian Oceania atas penetapan eksekusi PN Surabaya yang berdasar secara hukum. Kemudian amar yang paling signifikan untuk kita catat dalam konteks hukum jaminan hipotek, yaitu hakim membatalkan penetapan eksekusi nomor 15 HPT 2014 PN Surabaya tanggal 22 April 2014 terhadap KMP Harapan Pemekar. Ini artinya meskipun berdasar akta hipotek memiliki entitas eksekutorial, yaitu kepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang secara teori memungkinkan eksekusi langsung, tetap saja tidak bisa langsung dieksekusi begitu saja ketika dalam perjanjian pokoknya ada klausula arbitrase syariah yang belum ditempuh. Dan yang terakhir, Bang Muamalat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp496.000. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya di sini syarat jaminan hipotek yang pertama, objek yang dapat dihipotekkan. Hipotek hanya dapat dibebankan pada benda tertentu yang diakui oleh hukum seperti kapal laut dan pesawat udara. Yang kedua, kapal memenuhi ukuran tertentu. Kapal yang dapat dibebani hipotek harus memiliki ukuran minimal 7 gross tonnage karena kapal dengan ukuran tersebut dianggap memiliki nilai ekonomis dan dapat didaftarkan secara resmi. Yang ketiga, kapal harus terdaftar. Kapal wajib memiliki surat pendaftaran dan status kepemilikan yang jelas karena hipotek baru sah apabila dicatatkan dalam daftar umum sebagai bentuk asas publisitas. Yang keempat, dibuat dengan akta otentik. Pembebanan hipotek harus dibuat dalam akta resmi oleh pejabat yang berwenang, kemudian didaftarkan agar mempunyai kekuatan hukum. Yang terakhir, adanya perjanjian pokok utang piutang. Hipotek bersifat aksesoris, artinya keberadaannya mengikuti perjanjian utama berupa utang piutang, sehingga apabila utang pokok hapus maka hipotek juga akan terhapus. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, dari apa yang telah disampaikan tentunya pasti ada problematika praktik hipotek, teman-teman. Nah, yang pertama
pertama itu grosse akte cacat formil ataupun material, yang dimana jumlah hutang itu tidak pasti ataupun berubah, yang dimana itu kepala akte itu tidak sesuai ketentuan pasal 224 HUR, yang dimana itu mengatur terkait dengan eksekusi langsung yang dapat dilakukan. Nah, sehingga eksekusi langsung itu tidak dapat dilakukan. Yang kedua itu objek belum ataupun tidak terdaftar, yang dimana kapal ataupun pesawat terbang itu tidak terdaftar atas nama debitur di instansi yang berwenang seperti Syahbandar ataupun BCCI. Nah, ini tuh menyebabkan hipotek batal demi hukum. Dan yang selanjutnya ketiga itu eksekusi tanpa putusan arbitrase, yang mana kreditur itu langsung memohon eksekusi kepada pengadilan negeri padahal akad itu mencantumkan klausula Basyarnas itu sebagai pemilik forum. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu nilai jaminan ataupun versus sisa hutang, yang dimana nilai objek jaminan itu jauh melampaui sisa hutang. Nah, hal ini tuh menimbulkan perselisihan atas proporsionalitas eksekusi dan potensi kerugian dari debitur itu sendiri. Next. Dari apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya dari awal hingga akhir, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hipotek itu memberikan perlindungan kuat bagi kreditur atas objek seperti kapal dan juga pesawat terbang. Nah, namun efektivitasnya itu sangat bergantung pada kepatuhan prosedural, mulai dari pendaftaran objek, pembuatan grosse akta yang sah, hingga pemenuhan atas klausula penyelesaian sengketa. Kiranya seperti itu dari pengertian dan juga analisis putusan dalam hal ini adalah objeknya dalam hukum jaminan hipotek berupa kapal yang telah kami analisis. Kurang lebihnya dari apa yang telah kami sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.